selamat datang di podcast Delta Talks. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Karina Sitarisha. Perkenalkan nama saya Delta. Saya Nela. Saya Jeffrey. Saya Diana Skasia. Dan saya Rasa. Nah, di sini kita bakal bahas hal yang sering banget kita temuin tapi jarang kita pikirin, yaitu soal kesadaran hukum di sekolah. Tenang, kita di sini nggak bakal ngasih ceramah kok. Kita cuma ngajak ngobrol sebentar agar kalian tidak lupa atribut ataupun bolos. Dan tentunya bareng tim yang paling kadang patuh, yaitu kita bernama. Hari ini kita bakal ngebahas kenapa sih peraturan sekolah itu penting banget. Emangnya nggak boleh kalau biasa. Jadi buat kalian lagi nonton video ini, dengarkan dan simak video baik-baik ya. Bye-bye. Oke guys, sekarang di samping kita udah ada narasumber yang pastinya nggak asing lagi buat warga SMA 83. Bener banget, kali ini kita kedatangan teman kita sendiri yaitu Velas. Halo Velas, apa kabar? Halo semuanya, selamat siang. Kabar baik. Hari ini kita bakal ngobrol santai aja sih sama Velas tentang kesadaran siswa dengan sekolahnya. Dari mulai hal kecil sampai bagaimana sih kita bisa lebih peduli dengan lingkungan sekolah. Nah iya, karena kadang kita ngelakuin sesuatu tanpa sadar, padahal itu penting banget buat suasana kelas, suasana sekolah loh. Menurut kamu seberapa penting sih rasa tanggung jawab siswa terhadap sekolah? Oke, menurut aku sendiri rasa tanggung jawab siswa pada lingkungan sekolah, entah itu dalam peraturannya atau dalam merawat sekolah, itu penting banget gitu. Karena sekolah ini kan yang pakai kita juga, fasilitasnya kita juga. Jadi ketika ada sanksi yang dilanggar, pasti ujung-ujungnya ruginya lingkungan sekolah dan juga kita. Kegiatan sekolah apa yang menurut kamu bisa bikin siswa lebih dasar dan peduli terhadap sekolahnya? Kalau menurut aku, pembiasaan simpel seperti cerita positif dan juga ibadah pagi sebelum memulai pelajaran dapat membantu siswa untuk sadar akan lebih pentingnya berkarakter baik yang udah pasti mengutamakan fokus pada disiplin dan juga integritas untuk membangun sekolah jadi lebih baik. Kalau bisa kasih pesan buat teman-teman di sekolah, pesan kamu apa? Kalau aku bisa kasih satu pesan yang bisa dengar oleh semua teman-teman sekolah, aku mau pesan kalian semua lebih peduli satu sama lain, dan jangan lupa kalau kalian itu juga penting. Di sini aku yakin di SMA Negeri 83 setiap siswanya itu beda-beda, mereka punya kepribadian dan talenta yang berbeda-beda. Tapi kita juga sadar nggak cuma kita yang beda, teman-teman kita beda. Kalau kita saling mengerti satu sama lain, orang lain pasti mau mengertiin kita. Dan kalau kita ngerasa sendiri, jangan pernah takut karena ada Tuhan yang menjadi pendamping dan juga penolong kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast 83 Jakarta. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang penting banget buat kita sebagai siswa, yaitu kesadaran siswa di sekolah. Kesadaran itu bukan cuma soal taat aturan, tapi juga tentang tanggung jawab dan rasa peduli terhadap lingkungan sekolah. Dan untuk bahas itu lebih dalam, kita udah kedatangan narasumber keren banget, salah satu guru SMA 83 yang bakal sharing pandangan dan pengalamannya. Boleh perkenalkan nama Ibu? Hai, nama saya Tini Bastuti, I'm your English teacher. Langsung aja kita sambut. Sebelumnya perkenalkan nama Ibu dulu. Tadi Ibu Tini Bastuti, guru bahasa Inggris di sekolah SMA 83 Jakarta. Terus kita langsung aja ke pertanyaannya. Menurut Ibu, faktor apa yang paling mempengaruhi kesadaran siswa, lingkungan, teman, atau diri sendiri? Faktor yang mempengaruhi sebenarnya harusnya dari diri sendiri ya. Karena bukan apa-apa, karena namanya kesadaran. Kalau nggak dari diri sendiri itu nggak sadar. Contoh misalnya kedisiplinan itu mau di ujuk sama orang tua, contoh kecil, kalau kamu bangun tidur, kalau nggak dari diri sendiri harus orang tua yang bangunin, ya kan? Tapi kalau udah dari diri sendiri, kamu mau tidur jam 1 pagi tapi kamu harus sekolah jam 6, berarti kamu harus siap-siap jam 5. Kamu nggak dibangunin, tubuh kamu udah merespon untuk ya saya wake up now gitu kan. Jadi udah prepare dirinya. Jadi kalau misalnya dibilang hal apa yang paling mempengaruhi, harusnya sebenarnya adalah diri sendiri. Orang lain itu ibarat apa? Ibarat motivator kali ya, pemicu, pemantik gitu. Tapi kalau misalnya gini, tahu korek
yang dicetek gitu kan, ya. Nah, korek itu kalau misalnya dicetek, dia nyala apinya, iya kan? Nah, tapi kalau nggak ada isinya, apakah dia bisa nyala? Nggak akan. Nah, makanya harus ada isinya dulu baru bisa dicetek. Nah, itu kayak kesadaran. Kesadaran itu harusnya harus dicetek dulu sama siapa? Ya sama kamunya sendiri. Berarti sama diri sendiri. Sama diri sendiri ya, Bu. Terus ada bagaimana cara membangun kesadaran tanpa membuat siswa merasa dipaksa untuk patuh? Ya, agak pertanyaannya ngejelimet ya, gitu. Karena gini, membangun kesadaran tanpa dipaksa. Saya sih nggak setuju ya, gitu. Kesadaran itu harus dipaksa. Kalau dalam Islam itu kayak sholat. Sholat itu kalau nggak dipaksa, jatuhnya apa? Males. Iya kan? Iya. Kamu kalau nggak dipaksa besok mau ulangan, kira-kira mau belajar nggak? Kamu kalau misalnya dipaksa harus tidur, terus besoknya mau pergi, misalnya, Naila besok kita pergi ke Bali ya, gitu. Kira-kira kamu malamnya kamu akan apa? Prepare, tidur cepet, gitu kan? Udah menyiapkan kan, berarti harus dipaksa, harus tidur. Kalau nggak tidur besok ketinggalan pesawat kan, gue ditinggal, nah gitu kan. Berarti apa? Gimana kan? Ya memang harus dipaksa. Jadi kesadaran itu terkadang ya, untuk kita sendiri aja, untuk diri kita sendiri itu memang harus memaksakan diri, kita harus bisa. Jadi kalau misalnya kita nggak dipaksakan, ya jatuhnya sih sebenarnya kadang males gitu, iya kan? Kayak hari ini deh literasi nih, ya kan? Kalau nggak literasi, kira-kira kalian akan baca nggak? Gitu aja, ya kan? Terus satu lagi, kalau bisa kasih pesan buat para siswa biar lebih sadar dan peduli terhadap sekolah, apa yang ingin Ibu sampaikan? Sebenarnya saya tuh cuma pengen kalian itu lebih menghargai tentang di mana, kapan, dan siapa kalian. Di mana kamu ada di sekolah. Terus kapan? Ya sepanjang kamu bersekolah selama 3 tahun. Dan kamu tuh siapa? Seorang murid atau seorang pelajar. Nah, kalau kamu paham dengan status kamu 3 itu dan di mana kamu berarti, kayaknya kesadaran itu juga akan tumbuh. Oh iya, saya adalah seorang murid, saya harus menjaga sekolah saya dengan baik, karena kalau misalnya saya nggak jaga, nanti dikatain orang, siapa yang malu? Ih, kamu anak 83, itu kan yang muridnya suka ngerokok kan? Yang muridnya gitu. Padahal orang lain kan? Iya kan? Bukan kamu kan? Tapi notabene-nya yang rusak siapa? Sekolah. Maka pesan saya adalah, satu, kamu harus mengetahui siapa, di mana, dan kapan ketika kamu di tempat itu. Sekian guys, terima kasih sudah dengerin dari podcast kita. Dadah. Wah, nggak kerasa ya, udah di akhir sesi ngobrol kita. Hari ini seru banget bahas soal tentang kesadaran siswa di SMA 83. Iya benar, semoga di obrolan kita kali ini semua siswa bisa lebih sadar, tanggung jawab, dan saling menghargai di sekolah. Betul, karena perubahan yang kita miliki dari diri sendiri itu bisa mengubah suasana menjadi nyaman. Jadi teruslah berkembang, dan berkembang jangan cuma hanya di pikiran saja, tapi juga berkembang sebagai anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum mati.